Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkonita Permata Haryati. Saya adalah mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan bentuk-bentuk ideologi di negara lain sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh Pak Dedi Andriansyah MSI selaku dosen pengampu saya. Untuk itu, mari kita mulai membahasnya. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu arti daripada ideologi. Jadi ideologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu eidos dan logos. Eidos artinya cara pandang atau cara berpikir, kemudian logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ideologi adalah seperangkat pemikiran yang diyakini oleh warga negara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan untuk menjadi the good citizen atau warga negara yang baik. Teman-teman, terbentuknya ideologi ini lahir dari karakteristik atau sifat warga itu sendiri. Misalnya ini Indonesia, kita kan adalah negara yang bersifat pluralisme, di mana kita memiliki perbedaan agama, budaya, suku, adat istiadat, yang kemudian hal ini menjadi suatu hal yang sangat besar. Kalau kita tidak memiliki suatu paham, maka di negara ini akan terjadi yang namanya disintegritas. Di samping itu, ideologi memiliki fungsi. Secara garis besar, ada 4 fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai landasan untuk memahami kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, ideologi ini berfungsi sebagai landasan untuk melangkah dan bertindak. Ketiga itu, ideologi berfungsi sebagai bekal untuk menemukan identitas. Yang keempat, ideologi berfungsi untuk membuka wawasan sehingga kita dapat mengetahui tujuan dari menjalani kehidupan. Jadi, dalam prinsipnya, ideologi Pancasila ini teraktualisasi di kehidupan kita sehari-hari. Di sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandung di dalamnya adalah sila ini menjamin tidak adanya diskriminasi atas agama dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agamanya sendiri sehingga terjadi yang namanya kepluralismean agama di Indonesia. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai terjaminnya hak-hak asasi manusia dan sebagai bentuk solidaritas negara terhadap warga negaranya. Kemudian teman-teman, ada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana pada sila ini kita diwajibkan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia, tapi tidak boleh menutup diri terhadap pengetahuan atau wawasan mengenai negara lain. Kemudian di sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini mengandung nilai untuk mengkomitmenkan adanya terjadi demokrasi yang wajib dilaksanakan. Kemudian teman-teman, di sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sila ini mengandung nilai bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap minoritas di bumi Indonesia, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Setelah teraktualisasinya ideologi Pancasila, ada juga nih urgensi atau ancaman yang menggoyahkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada unsur ateisme, di mana hal ini bertentangan dengan sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan keyakinan masyarakat terhadap ideologi Pancasila ini menurun drastis. Kemudian teman-teman, yang ketiga ada unsur individualisme, di mana unsur ini bertentangan dengan nilai gotong royong yang ada di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, masuknya ideologi asing yang menggoyahkan sedikitnya ideologi kita terhadap Pancasila karena keterbukaan informasi. Kemudian teman-teman, saya akan memberikan 3 contoh pelaksanaan ideologi di negara lain. Yang pertama itu ada negara Korea Utara. Negara Korea Utara menganut yang namanya ideologi Juche. I don't know how to spell, mungkin namanya Juche. Jadi Juche ini artinya adalah penentuan nasib sendiri. Nah, jadi pada praktiknya sebenarnya Korea Utara menganut sistem ideologi Marxisme atau komunis. Jadi ideologi Juche ini pertama kali dirumuskan oleh Kim Il Sung, dan pada pelaksanaannya ideologi ini tidak memberikan hak atau kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama karena mereka beranggapan bahwa agama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian adanya propaganda kebencian terhadap negara lain seperti negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, sehingga warga negaranya itu beranggapan bahwa pemimpin mereka lah yang paling hebat. Kemudian pada pelaksanaannya hak asasi manusia untuk berpendapat itu sangat dibatasi dan seringkali terjadi yang ada namanya pelanggaran HAM. Teman-teman, di negara kedua yang saya ambil contoh adalah negara Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini menganut ideologi sosialisme dan mereka menyebut ideologi mereka yaitu salafisme atau wahabi, di mana salafisme atau wahabi ini merupakan pemahaman yang berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan praktik daripada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam memutuskan perkara, warga negara Arab Saudi mempunyai 2
jenis konstitusi. Yang pertama ada Mahkamah Syariah dan Lembaga Fatwa. Mahkamah Syariah ini berwenang untuk memeriksa perkara, kemudian Lembaga Fatwa akan menjatuhkan hukum pada pidana. Jadi teman-teman, di negara Arab Saudi ini menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai undang-undang dasar negara dan syariah sebagai dasar hukum dalam mahkamah atau peradilan. Jadi teman-teman, di contoh ketiga saya ambil negara Amerika Serikat, di mana mereka ini menganut sistem ideologi liberalisme. Pada pelaksanaannya, ideologi liberalisme ini tidak mengenal yang adanya pembatasan baik dari pemerintah maupun agama. Kemudian pemerintahan mereka ini memberikan kebebasan untuk melakukan pertukaran gagasan, serta di negara ini memiliki sistem kepemerintahan yang transparan. Dan juga mereka ini menolak adanya pembatasan kepemilikan individu. Misalnya nih, warga negara mereka ingin membeli sesuatu yang mungkin lazim di negara kita. Seperti apa? Seperti membeli persenjataan. Jadi di negara mereka, ketika mereka berkehendak untuk membeli benda-benda tersebut, mereka akan diberikan lisensi, sehingga mereka akan secara resmi memiliki benda yang menurut kita itu adalah sesuatu yang lazim. Sampailah kita di akhir pembahasan. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu dalam pelaksanaan dewasa berbangsa dan bernegara sebenarnya masih banyak ditemukan perilaku-perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum dan tindakan yang tegas yang harus dilaksanakan tanpa adanya pandang bulu. Ada orang yang salah, itu dihukum, yang benar diadili. Kemudian dalam rangka menyongsong masa depan, diharapkan generasi muda saya dan kamu itu bisa paham dan bisa sadar serta menghayati nilai-nilai Pancasila yang kemudian kita dapat cerminkan di dalam sikap dan pemikiran di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, saya sadar saya melakukan banyak kesalahan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Untuk itu saya menunggu komentar ataupun saran yang membangun dari Anda semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.